Selamat datang di Gereja Tiberias, Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias, Indonesia. Shalom. Selamat tahun baru 2019 kepada saudara semua. Kita percaya di tahun baru ini kita akan disayang selalu sama Tuhan Yesus. Tapi kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Harus menjadi pelaku firman. Hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Maka apapun yang terjadi di dunia ini, kita tidak akan mengalaminya yang buruk-buruk ya. Kita percaya kita akan selalu berkemenangan di dalam hidup ini. Amin. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah bersungut-sungut, jangan marah kepada Tuhan. Karena kita sesungguhnya betul-betul anugerah kalau hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus itu kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang sangat berlimpah dan juga berkat yang sungguh berlimpah. Amin. Selamat tahun baru. Maka hari ini saya pakai merah karena seorang gembala, tapi harus gembala martir. Kalau gembala nggak martir nggak boleh pakai merah. Gembala itu harus martir itu. Alkitab yang ngomong, orang lupakan, tidak tahu kenapa dilupakan. Padahal Alkitab itu mengajar gembala harus seorang martir. Amin. Yohanes 6 ayat 48 sampai 55. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Maka Anda dan saya dengan menyanggur Anda dimasuki, amin, di dekat tahta. Maka kita kejar hidup yang suci, yang baik. Para bapak ibu hidup yang baik, amin. Saya ngampuni, jangan ada orang ketiga. Kalau ada orang ketiga nggak bisa kesuk. Yang ngomong Yesus. Kalau saya dusta, hirup setan. Yang ngomong Yesus orang ketiga nggak bisa. Kebantuin. Karena Tuhan ciptakan Adam dan sepasang. Zaman Nuh 4 pasang selamat. Juga Abraham juga sepasang. Ya istri. Maka mari kita kejar kerajaan surga. Mari kita berjuang, amin. Saya punya perintah dari Allah. Waktu dipanggil pertama, balik kembali kui, nyerukan jemaat suci pikirannya, berkata untuk apa? Untuk dipersiapkan masuk kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang utama. Disempurnakan tubuhku, jiwaku, agar kami semua akan bangkit dari kawan, terbang awan, masuk kerajaan surga dari ujung daun, ujung kaki, tubuhku, jiwaku disempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru yang segala dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, telah berdatang. Kami semua bertobat menolak dosa, menolak setan-setan dan berubah. Keluarga kami kudus yang akan bangkit dari kiamat, terbang masuk kerajaan surga. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sebelumnya sebelum saya menjadi seorang Kristen, saya beragama nenek moyang saya. Dan pada saat itu saya ada masalah dengan rumah tangga saya. Terus saya ke Jakarta bersama anak-anak saya. Selang 6 bulan saya stres, saya depresi karena anak-anak saya nggak ada di sisi saya. Dan saya setiap malam nangis,
berseru sama Tuhan, ini gimana, kok anak-anak saya nggak ada sama saya, hidup saya bagaimana. Terus saya susah tidur, saya mengalami depresi, saya tidur 2-3 hari sekali. Setiap malam saya nggak bisa tidur, saya hanya mikirin anak saya. Setelah itu saya cerita sama teman saya, salah satu anggota jemaat Tiberias. Dan dia ajakin saya ke gereja, saat itu saya masih belum mau ke gereja. Karena dulu saya sangat nggak suka dengan Kristen, bagi saya orang Kristen itu sangat fanatik, sedikit-sedikit haleluya, sedikit-sedikit puji Tuhan. Saya nggak suka dengan orang Kristen, sangat fanatik sekali bagi saya. Tiba-tiba teman saya kirimin saya firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada saat itu tiba-tiba saya menangis, saya nggak tahu kenapa, tiba-tiba saya menangis. Saya yang awalnya nggak mau ke gereja, saya bilang sama dia, ya udah, ayo kita ke gereja. Saya nggak pernah ke gereja sebelumnya, saya nggak tahu gambaran gereja itu seperti apa di dalamnya. Setelah itu saya ikut dia ke gereja. Pulang di dalam gereja itu ada perjamuan kudus, saya nggak ngerti perjamuan kudus ini apa. Dia bilang ikutin aja semuanya ibadahnya, kamu nggak perlu nyanyi, nggak apa-apa, kalau nggak ngerti duduk aja, pas perjamuan kudus kalau mau angkat aja, nggak apa-apa, nggak dipaksain. Karena saya bilang saya nggak mau ya masuk Kristen, saya cuma ikut ke gereja aja ya, saya bilang gitu. Terus pulang dari sana, tiba-tiba saya ngantuk jam 9. Sebelumnya saya nggak bisa tidur, saya tidur itu 2-3 hari sekali. Tiba-tiba jam 9 saya menguap, saya ngantuk. Saya bilang sama teman saya, kok jam segini saya udah ngantuk ya. Terus saya tidur. Besoknya saya lihat lagi, jam 9 lagi saya udah tidur. Setelah itu, mulai dari hari itu saya tidur serutin jam 9. Setelah itu saya setiap hari ketergantungan dengan obat alergi. Saya setiap hari itu makan obat alergi, saya nggak bisa makan roti, saya nggak bisa makan ikan, udang, semuanya saya nggak bisa makan. Telur juga nggak bisa. Terus pulang dari gereja, besoknya saya keluar sama teman saya. Makan yang ada sambal terasi, saya pengen tahu apa benar sembuh. Setelah itu benar nggak kumat sama sekali, nggak gatal sama sekali. Biasanya saya makan sedikit saja itu udah langsung gatal semua badan saya. Jadi sekarang saya udah sembuh dan saya bisa makan apa saja. Itu adalah sisa dari dulu saya kena santet, saya pernah disantet orang. Itu saya menjalani pengobatan selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu selesai pengobatan saya menderita alergi. Nah setelah saya perjamuan kudus di Tiberias, saya sudah tidak alergi lagi, saya bisa makan apa saja. Demikian kesaksian saya. Terima kasih.